saya Putri Basari. Di sini saya dan teman kelompok saya akan membahas isu tentang pembiayaan UKP, miskonsepsi tentang UHC. Saya di sini akan membahas secara garis besar tentang isu pembiayaan UKP, miskonsepsi tentang UHC. Menurut WHO, Universal Health Coverage atau UHC merupakan komprehensif yang memiliki tujuan supaya semua warga memiliki akses ke layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk akses ke lingkungan sehat yang layak. Dengan demikian, UHC berarti seluruh warga dapat segera menggunakan layanan UKP dan UKM. Namun, konsep tersebut disederhanakan menjadi jaminan kesehatan dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, JKN diartikan sebagai UHC. Asuransi kesehatan diperlukan untuk memastikan akses ke layanan pengobatan, namun tidak dapat menyediakan dana untuk intervensi kesehatan masyarakat atau UKM. Intervensi ini merupakan public goods, sehingga pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme tarif dan asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung jawab pemerintah, APBN, dan APBD. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dikatakan bahwa JKN merupakan UHC atau Universal Health Coverage. Sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah JKN ini masuk ke dalam upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia memiliki sistem kesehatan berbasis UHC. Di Indonesia, JKN itu diartikan sebagai asuransi kesehatan yang dimana merujuk kepada pembayaran UKP atau usaha kesehatan perseorangan yang masyarakatnya itu harus membayar premi setiap bulannya agar dapat membayar fasilitas kesehatan secara layak dan tepat waktu, serta memacu peningkatan kepesertaan atau demand side. Ya, dalam sistem asuransi kesehatan, banyak hal lain yang memerlukan biaya kesehatan, seperti pembangunan fasilitas, kemudian penempatan tenaga kesehatan, pengembangan sistem rujukan, atau yang disebut supply side. Nah, dalam hal ini ada kecenderungan mengabaikan kebutuhan biaya untuk program UKM-nya, serta program penguat sistem kesehatan. Nah, hal ini dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam eskalasi biaya yang tidak terkendali, serta indikator masyarakat yang tidak terpenuhi. Jadi, yang menjadi penting dalam isu kali ini yaitu isu tentang biasnya ataupun kesalahpahaman tentang UHC dan JKN. UHC yaitu Universal Health Coverage, itu dia lebih mencakup kepada masyarakat ini harus mampu mendapat pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Namun pada implementasinya ataupun di lapangan, UHC ini reduktif ataupun lebih banyak kepada kuratifnya di jaminan kesehatan nasional ini. Contohnya, masyarakat pasti membutuhkan JKN ini ketika mereka membutuhkan protection finansial ataupun perlindungan finansial ketika mereka menghadapi sebuah bahaya ataupun yang biasanya digunakan ketika mereka sedang sakit. Nah, padahal seperti ada juga hal-hal yang lebih penting, seperti contohnya fasilitas kesehatan, juga pelayanan yang dekat. Bagaimana bisa masyarakat bisa mencapai JKN ini ketika fasilitas kesehatannya itu tidak ada ataupun mereka sulit dalam mengakses fasilitas kesehatan. Seperti itu. Nama saya Feti Fazriati. Di sini saya akan menjelaskan terkait rekomendasi kebijakan apa saja yang harus dilakukan terhadap isu-isu yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas fisik pemerintah khususnya untuk membiayai kesehatan. Yang kedua, meringankan beban fisikal pemerintah nasional maupun daerah, di mana menurut Bappenas ada 75.000 desa di Indonesia mendapatkan dana alokasi sebesar 1 miliar.
Jika dari dana tersebut 20%-nya dialokasikan pada kesehatan, maka dapat meringankan beban pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga, memobilisasi sumber-sumber non-pemerintah untuk kesehatan. Yang keempat, mempercepat kepesertaan JKN. Yang kelima, memperkuat daerah dalam menerapkan pembiayaan yang komprehensif. Yang keenam, meningkatkan pembiayaan UKM. Yang ketujuh, sustainabilitas pembiayaan JKN. Yang kedelapan, membenahi pembiayaan puskesmas, khususnya mengoptimalisasikan pemanfaatan anggaran puskesmas itu sendiri, kebijakan afirmatif terhadap puskesmas di daerah terpencil, kepulauan, dan pegunungan. Yang kesembilan, pembiayaan penguatan terhadap sistem kesehatan, adanya peran pemerintah, peran swasta dalam meningkatkan sumber daya manusia, farmasi, alat kesehatan, serta sistem kesehatan itu sendiri.